Selamat siang teman-teman sekalian. Rocky Gerung memang selalu menjadi oposan, mendeklarasikan dirinya akan selalu mengkritik Jokowi gitu kan. Dia seorang mantan dosen filsafat di UI, dia juga seorang aktivis bersama Marsilam Simanjuntak, Rahman Toleng di Pordem dulu gitu kan. Dia juga seorang yang memahami tentang teori feminisme dan mungkin ilmu sosial politik gitu kan, juga sastra gitu kan. Tapi saya baru paham kenapa Rocky Gerung bisa dipecat dari UI gitu kan. Apakah dia logikanya kurang, apakah dia analisis sosialnya ngaco, apakah keberpihakan kepada para pelaku politik identitas gitu kan. Tapi saya baru paham ya, ternyata Rocky Gerung ini ya kenapa bisa dipecat dari UI ya, karena mungkin dia ilmunya tidak update gitu kan. Tidak update sehingga ya dia kena sanksi atau kena peraturan akademik. Karena dia belum S2 ya dia akhirnya tidak bisa mengajar lagi gitu kan. Nah itu saja gitu kan. Jadi dia tidak mengupdate ilmu pengetahuannya. Kenapa dia begitu ya, mungkin dia merasa cukup dengan ilmu pengetahuan. Dan dia merasakan bahwa dirinya sudah pandai dan tak perlu lagi belajar kepada orang lain, dan ini menjadi suatu alasan kenapa dia arogan gitu kan. Dia sering mendungu-dungukan orang lain gitu kan. Ya itu suatu sikap gitu kan, sikap jiwa gitu kan ya. Itu. Kemudian Rocky Gerung juga seorang yang secara analisis filsafatnya itu kan terlalu berdasarkan kamus gitu kan. Dia mencocok-cocokkan gitu kan. Menyatakan suatu kalimat kata yang tidak umum ya, memang itu kata kalimat atau kata yang berfilsafat gitu kan. Dan dia itu merasa benar sendiri gitu kan. Ya itu dia, jadi komunikasinya mungkin bagi sebagian orang ya itu terlalu mengada-ngada gitu kan ya, terlalu mengada-ngada gitu kan, selalu mereduksi gitu kan. Dan dia juga tanpa data sepertinya. Dia berbicara tentang Jokowi ini ekonominya gagal, Jokowi tidak meninggalkan apa-apa. Datanya seperti apa? Ada kesimpulan dari Rocky seperti itu. Jokowi hanya akan diingat sebagai petugas partai gitu kan. Anda itu dapat dari mana kalimat itu atau pemikiran seperti itu gitu kan. Rocky Gerung itulah, Rocky Gerung itu selalu mendekonstruksi, bukan untuk menciptakan suatu pengetahuan atau refleksi, tapi melakukan suatu dekonstruksi untuk menghina orang gitu kan. Sedangkan menghina itu kan sesuatu yang bukan suatu kebijaksanaan gitu kan. Jadi analisis sosialnya juga ya hanya sekedar cocokologi saja gitu kan, tanpa data gitu kan. Apa dia mengerti tentang mekanisme tentang hutang negara, bagaimana peruntukannya, dan bagaimana kemampuan negara untuk mengolah hutang dan membayarnya itu. Sepertinya saya pikir Rocky Gerung tidak akan mengerti soal itu. Yang dia tahu itu adalah bagaimana gitu kan untuk mendekonstruksi Jokowi. Jokowi kan sudah kerja. Kalau dia tidak kerja pasti akan dipermasalahkan oleh banyak orang. Persoalan yang namanya kerjanya baik atau tidak itu kan harus berdasarkan data gitu kan. Pencapaian ekonomi seperti apa, pertumbuhan ekonomi di atas 5% atau meratanya kesejahteraan, itu harus ada datanya gitu kan, jangan seenaknya saja. Nah dari ini saya baru paham gitu, kalau ya Rocky Gerung mengajar tanpa data, hanya mengutak-ngatik kata berdasarkan kamus gitu ya, tidak ada pengetahuan yang baru gitu kan, selain hanya sensasi, imajinasi, dan reduksi itu adalah menyempitkan atau menyudutkan suatu realitas secara sempit gitu, atau semacam solipsisme gitu kan, subjektivitas yang tinggi gitu kan. Dia menganggap apa yang dipikirannya itulah yang paling benar gitu kan.
Ini kan disebut dengan solipsisme gitu kan. Ya kalau seorang pengajar filsafat penganut solipsisme seperti itu tanpa data, tanpa analisis yang mendalam. Karena ekonomi itu kan berbicara tentang analisis data, tentang berbagai faktor yang menyebabkan suatu keadaan. Apabila suatu kebijakan itu belum tercapai, itu bukan pembohongan, bukan suatu kegagalan, tapi adalah suatu capaian tertentu gitu. Dan dia tidak menghargai orang bekerja. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak menghargai orang yang bekerja itu seorang yang dianggap punya etika gitu kan. Bagaimana kalau Anda bekerja dengan keras, terlepas itu pekerjaan Anda rapi atau tidak, tapi Anda nggak dianggap bekerja, itu kan akan membuat kita sakit hati kan. Tapi Jokowi tidak marah lah, karena ya buat apa juga mendengarkan Rocky Gerung gitu kan. Ya Rocky Gerung ya ngobrolnya sama saya saja gitu kan ya. Ya karena apa gitu ngurusin Rocky Gerung, masih banyak yang harus diurusi oleh Jokowi gitu kan. Ya kalau ya makanya saya baru paham kenapa Rocky Gerung udah saatnya tuh dipecat dari UI itu ya, kenapa analisisnya dangkal, analisis sosialnya dangkal. Dia tidak seharusnya yang namanya pengetahuan itu dieksplorasi menghasilkan pengetahuan, ini menghasilkan suatu penghinaan terhadap orang lain. Dan dia menihilkan pekerjaan orang lain. Ini bagaimana orang sebagai seorang pendidik dia tidak menghargai karya orang lain, tidak menghargai kerja orang lain. Apa benar yang namanya ekonomi Jokowi gagal? Gagalnya apa gitu? Datanya seperti apa gitu? Kegagalannya seperti apa gitu kan? Ya karena kelas yang ada Rocky Gerungnya di sana ya kelas yang kelas yang diisi oleh analisis kamus, yang diisi oleh analisis sosial dangkal, yang diisi oleh analisis pengetahuan menghasilkan pengetahuan kebencian. Itu aja sepertinya. Ya akhirnya dia mungkin dipecat dari UI gitu kan. Dia jadi sikapnya itu membatalkan pengetahuannya tentang kebijaksanaan gitu kan. Sikap arogansinya membatalkan terhadap kerendah hatian untuk mencari kebijaksanaan. Sikapnya yang mereduksi kebenaran, mereduksi cara pandang, membatalkan pikirannya akan selalu sehat gitu kan. Bagaimana dia udah mereduksi, dia tidak mau belajar lagi, ya, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan orang lain, menihilkan orang lain, ya gitulah. Jadi ini sebagai suatu metodologi, dia tentu saja dia paham tentang fenomenologi, bagaimana menghadapi realitas apa adanya, atau realitas itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang direkayasa. Tapi dia hanya memahami tentang apa yang ada di pikirannya saja. Di luar dirinya adalah perluasan pemikiran dirinya. Maka itu disebut dengan solipsisme. Dan berbicara tentang sosial politik, ekonomi itu adalah berbicara tentang data, berbicara tentang suatu perkembangan, pertumbuhan, analisis tentang pencapaian tertentu. Tapi Rocky Gerung tidak bisa berbicara tentang soal itu gitu kan. Ya karena ilmunya ya ilmu kamus gitu kan, ilmu kamus, analisisnya analisis cocokologi, dan dia menggunakan retorika untuk menakut-nakuti dengan kalimat yang asing gitu kan. Dan itu sesuatu yang saya pahami ya, dia mungkin sudah tidak cocok lagi itu untuk menjadi pengajar filsafat gitu kan ya. Bagaimana mungkin gitu kan dia menihilkan gitu kan kerja orang, dia nihilkan orang yang berproses dalam berpikir, dia bodoh-bodohkan. Ini etikanya di mana gitu kan. Jadi kita akan mengingat Rocky Gerung sebagai orang, satu, dia adalah dosen filsafat. Lalu dia juga dipecat oleh UI. Kedua, dia adalah pendukung Habib Rizik, yang kita pikir dia adalah yang menggulirkan politik identitas. Kita akan selalu mengingat Rocky Gerung sebagai orang yang tidak punya etika. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain, merasa dirinya benar sendiri gitu kan. Ya gitu, seperti itulah.
Dan saya pikir Rocky Gerung ya akan kita ingat sebagai seorang yang ketika membahas tentang analisis negara itu ya menurut pemikiran yang sangat terbatas tanpa data itu aja. Terima kasih.